Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pod CS. Kali ini podcast bareng CS, podcast cerita entertainment, sport, and lifestyle. Season kedua kita ketemu. Gak kerasa ya kita udah season kedua ya. Bener, udah berapa lama nggak syuting ya? Berapa purnama kita nggak syuting? Hampir. Tapi sekalinya syuting ini luar biasa loh. Ya. Dong. Kita suasananya baru, Betul. ya kan? Lebih nature. Asik, Ya kan? back to nature gitu Iya, ya. enak Harvest loh. Moon kali ya. Enggak juga, ya. Tapi nggak cuma itu Jar, Ya. kita juga Hmm. kedatangan bintang tamu spesial ini mah. Ini yang bikin season 2 kita bakalan Bentar. Bukan kita kedatangan tamu, kita yang jadi tamu. Ada nih izin buka dulu masker ya. Oh ya, oke. mohon maaf ini Biar izin kelihatan dulu. penampilan baru kita. Nah. Nah, bintang tamunya pun biar kelihatan. Oke. Bapak Wakil Bupati Sumedang, Bapak Erwan Setiawan. Assalamualaikum Yeay. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak Erwan. Alhamdulillah rampes Kang. Waduh, luar biasa ya. Meskipun kemarin kita dengar kabar kurang mengenakan gitu ya, Ya. sakit dan terpapar, alhamdulillah sekarang sudah sehat, jag waringkas lagi. Alhamdulillah. Sebagai sesama alumni apa ya? Kita LC semuanya lulusan Covid. Pak nanti bisa ditambahkan gelarnya sarjana Covid. Kudu sekolah lami-lami teuing nya. 14 hari cukup, Pak, ya. Nah, itu. Cukup, alhamdulillah sekarang Pak Erwan sudah hadir Ya. di Pod CS season kedua episode perdana ya. Dan kita juga akan menghadirkan suasana yang berbeda dengan bintang tamu dan juga tema-tema yang lebih menarik lagi tentunya di season kedua ini. asik. Jar, kita ngobrol-ngobrol udah lama banget ya. Tar dulu, ini kita lagi di mana? Kasih tahu jangan. Kasih tahu ya. Pengennya sih ini jadi kejutan. Oh, Ada yang bisa oke. nebak ini, yuk dapat iko-ikoyan. Nanti dapat giveaway dari Pak Erwan ya, satu karung ubi cilembu dan juga tahu. Sumedang pisan ya. Biar Sumedang Sumedang pisan. pisan. Iya Kita sekarang benar. lagi berada di villanya Pak Erwan. Ini saya tahunya dulu Villa Pak Haji Umuh Muhtar ya Pak ya. Iya, betul. Itu dulu liputan Persib tuh kalau lagi liburan ke sini. Waduh, bring back the memories ya berarti ke sini ya. Mancing, masuk nama. Persib mancing di dia. Oh, Di sini oke, mancing. oke. Iya kan? Oke, banyak burung-burung ya. Ini luar biasa loh. Pas datang ke sini ngelihat kayak di kebun binatang ini teh Pak. Saya pas Luar datang biasa disambut Pak. sama merak di situ tadi. Iya loh. Biasanya kalau misalnya pengantin disambut sama tari merak, ini sama meraknya Sama lama. meraknya asli saya disambut. Tapi ini bukan backsoundnya, emang natural, we, alami. natural, ini ambience-nya kita sengaja seperti ini, back to nature. Oke, oke. Episode berikutnya kita mungkin ke suasana yang berbeda ya. Gurun pasir mungkin. Itu lebih alam lagi. Tapi iya, Ekstrim tapi ya. mau nanya apa dulu nih sesama penyintas Covid sama Pak Erwan. Aduh. Oke, nah ini mungkin kalau misalnya ngobrolin ini juga buat inspirasi kita semua nih. Ya, betul. Pak Erwan kan kemarin sebagai sesama Betul. penyintas Covid, Pak. Ya, ya. Boleh mungkin kasih tips and tricks mungkin biar Ya. kita pulih kembali atau kita Betul. cepat negatif lagi, gimana sih, Pak? Alhamdulillah saya tidak ada gejala yang saya derita ya. Ya. Hanya penciuman dan rasa saja yang hilang. Anosmia Ya. itu ya. Oke. Saya ya mendapat trik-trik dari teman yang pernah menjalani atau pernah mendapatkan Covid ya. Oke. Apa? Yang penting banyak makan. Ah, banyak Banyak Ini makan. marketingnya Pak ya, betul ya. Banyak makan. Reka rasa, teka rasa, makan saja dulu. penting. Karena setelah itu kan kita dikasih obat-obatan tuh lumayan betul. cukup banyak Pak. Betul. Sehari 3 kali itu bisa sasanggem makan obat-obatan. Itu obat aja apa ya? Iya. Kalau perut kosong kan bisa larinya Ya. ke lambung. Betul, Oleh betul, karena betul. itu saya rasa itu hilang, tetapi ya tetap saja makan. Karasa teka rasa ya, yang penting satu piring itu habis supaya kita bisa minum obat pun nggak ada Ya. pengaruh gitu. Alhamdulillah selama 10 hari saya sudah bisa langsung beraktivitas kembali. 10 Saya bisa hari 10 hari, 10 hari. 14 hari ya, Pak? Enggak, Wah, 10 hari mantap, saya mantap. dengan dokter pun karena tidak ada gejala dan bagus 10 hari. Hari ke-11 saya sudah sepedahan ke Cimalaka. Dan itu penting Pak ya. Sudah bisa menjaga, hari ke-12 kesehatan dengan renang olahraga ya. biasa udah. Ketika sudah jadi penyintas, Pak, Ya. nih apa pola-pola yang dirubah, Pak? Mungkin dari sebelumnya, biasanya suka menunda lapar gitu ya, gitu. Iya. Atau misalnya jarang olahraga, setelah jadi penyintas jadi lebih rajin nih gitu. Ya memang
yang tadinya betul olahraga saya jarang, sekarang rutin lah minimal seminggu sekali sepedahan, Iya. lari, treadmill ya, seminggu 2 kali. Ya kita harus jaga kondisi lah di tengah pandemi COVID ini, jangan sepelekan. Ya. Saya tadinya terus terang nggak percaya juga COVID ini, betul salah satu yang nggak percaya. Tapi ketika sudah merasakan, aduh bener tengenah. Jadi Nah, terima kasih nih Pintar, Pak Erwan ya, di tengah kesibukannya berkegiatan ternyata bisa menyempatkan juga ngobrol barengan kami tim Pod CS yang lagi jalan-jalan di Sumedang nih, Pak ya. betul. Dan barusan juga katanya Pak Erwan baru saja ada kegiatan vaksin, Pak. Alhamdulillah secara keseluruhan sudah 20% warga Sumedang yang divaksin. 20%. 20% ya. ya, Pak. Dan mulai tanggal 9 Agustus 2021 ini kita lakukan gebiar vaksin. Gebiar di vaksin. seluruh Sumedang. Kita utamakan juga di wilayah barat ini yang berbatasan langsung dengan Bandung. Ya. Oke. Tadi saja saya melakukan inspeksi dan juga ya melihat langsung pelaksanaan vaksin tersebut di Taman Melati Jatinangor. Itu 2.500 dosis di satu tempat. Itu ada 4 tempat tadi di Jatinangor. Dan barusan juga di Tanjung Sari ini di Yayasan Jadika, di Puskesmas Tanjung Sari dan Puskesmas Margajaya. Itu dilaksanakan juga secara serentak. Ya. Target kami awal September ini minimal sudah 70% warga Sumedang tervaksinasi. Wow, mantap. itu dia. Boleh tepuk tangan dulu dong ya. Mantap. 70% September ya. September ya. September, betul. Supaya Oke. membentuk kekebalan imun tadi ya, herd immunity itu ya. Betul, herd Betul. immunity September harus sudah selesai di Sumedang ini. Nah, ini kan Pak PR yang luar biasa ya, di mana Sumedang ini kan luas banget dari ujung Betul. ke ujung gitu ya. Ya. Sumedang Mungkin itu lebih luas dari Kota Bandung atau Kabupaten Bandung loh. Ya, betul. Iya. Sumedang ini 9 kali lipat luasnya dari Kota Bandung. Kota Bandung ini hanya 16.720 hektar. Sumedang 155.847 hektar. Ya. Ya, terdiri dari 26 kecamatan, Ya. 270 desa dan 7 kelurahan. Memang penduduknya sih tidak terlalu banyak seperti Ya. Bandung ya. Kota Bandung itu hampir mencapai 2,7 juta jiwa kota Bandung, sementara Sumedang hanya 1,2 juta. Ya. Tapi lokasi-lokasi itu tapi ya, Pak ya. PR-nya tetapi itu ya. luas wilayahnya 9 kali lipat dari kota Emang Bandung. di Sumedang mah ada hiji kecamatan yang bikin saya baper. Apa Ja. tuh? Kecamatan Jatinangor. Kenapa Bogohnya. Nah, sok inget asrama baheula mah, Pak. Sama inget kos-kosan. Asrama Putri pasti. Pasti Cisekenya, Ciseke. Kan Ari bapak mah anosmia teh langsung COVID. Ari saya mah anosmia emang dianggap teman weh. Tidak ada rasa betul, cenanya. karena saya sama Zi ini dulu kan lulusan ini Jatinangor. Oh, oke. Unpad, kuliah di sini. Ya, jadi pas datang ke sini teh wah, langsung terngiang-ngiang lagi memori Nostalgia. masa lalu ya. Asik. Orang pernah diputuskan di jembatan Cincin kan. Tadi pantesan sepanjang jalan tuh. Itu Kita Pak. kamu mantan-mantan nunggu. Itu Oke. dia. Nah, ini masih menarik juga nih Betul, ngobrolin betul. tentang Sumedang. Ya. Sumedang teh apa sih artinya, Pak? Ya pas saya Sumedang penasaran, ini Pak. singkatan dari Insun Medal, Insun Medangan. Ah. Kami lahir untuk menerangi. Itu arti dari Sumedang. Filosofinya juara aja. Iya. Dalam sekali. Sangat filosofi. bagus. Alhamdulillah Sumedang ini juga adalah kerajaan terakhir dari Pajajaran. iya. Ya. Mahkota Binokasih Ya. itu dulu memang dibuatnya di Ciamis sana ya. Ketika Pajajaran mulai berdiri, terus ya nanjer-nanjernya kata orang Sunda, ya besar-besarnya di Pajajaran di Bogor. Ya. Dan terakhir Mahkota Binokasih ini ada di Sumedang. Dari Sumedang. Kerajaan Sumedang Larang. Di sini tersimpan secara baik di Museum Sumedang sini, mahkota dari Raja Pajajaran tersebut. Oke, berarti itu. masih ada di sini Masih. berarti Betul, ya. ya. Terus Betul. ada ungkapan juga katanya Sumedang teh pusar budaya Sunda, Pak. Betul. Tah eta teh bagaimana asal mulanya teh, Pak? Ya mungkin orang menjuluki Sumedang atau ya memberikan julukan Sumedang pusar budaya Sunda ini sesuai dengan apa yang dipunya oleh Sumedang, yaitu berbagai macam jenis kebudayaan yang ada di Sumedang. Ya. Salah satunya adalah Tarawangsa,
kuda renggong, Kuda Udah renggong. renggong. dan lain sebagainya, banyak sekali. Salah satunya di Kecamatan Rancakalong ini sudah 100 tahun lebih mereka melaksanakan ngalaksa. Ngalaksa teh apa, Pak? Ngalaksa itu pesta bumi untuk masyarakat di sekitar di Rancakalong. Jadi oke. ketika panen itu Iya, iya, iya. sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ya. mereka melaksanakan ritual-ritual ya termasuk Seru ya. juga pagelaran seni budaya. Lebih dari 40 seni budaya digelarkan di sana. Satu kecamatan Satu kecamatan 40, Pak. di situ ternyata saja. Total sabaraha kecamatan? 26 kecamatan. kecamatan. Sok dikalikeun. Lamun siji kecamatan boga Lumayan, berbagai berarti macam itu budaya dia. ya. Benar, Kayak- berarti kayak ya sekali. Sumedang puseur Puseur budaya Sunda Sunda kan mungkin betul. kaya. Iya. Kalau nilai Iya, budayanya betul. ya. Makanya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah membangun geoteater super megah di Rancakalong sana. Oh, ada, Ya, Pak. Wah. untuk pagelaran seni budaya Jawa Barat ini bisa dilihat nanti di sana di Rancakalong. Nanti Ya, kan ya. di Pod CS jalan-jalan. Ya, di sini jalan-jalan lanjut lagi ya. Itu sangat bagus pemandangannya, belakangnya itu tol Cisumdawu, Ya. kesininya pegunungan. Waduh. Silahkan nanti Mantap, bisa ya. dilihat oleh warga Ya. masyarakat Ya. Oke, berarti sudah bisa dinikmati nanti, Pak ya? Iya, gitu ya? sudah. Ya semoga ini situasi pandeminya juga berakhir Ya, biar amin. kita yang mau berwisata nggak ke situ-situ aja, bisa Ya. explore ke wilayah Sumedang nanti. Betul. Nah, insya Allah yuk September yuk beres yuk vaksinasi yuk. Mudah-mudahan gitu segera pandemi ini berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Betul. Pariwisata di Sumedang pun bisa hidup kembali ya, karena Sumedang ini kaya juga akan pariwisata. Ya. Apa Kita aja, Pak, kira-kira, selama Pak? ini kalau ingin ke kebun teh ke daerah Pangalengan sana, Ciwidey, Ciwidey ya, terus atau ke Puncak Bogor. Di Sumedang ada, Oh, ada, Pak. hanya sekitar 13 km dari pusat kota Sumedang itu ke Cisoka sana itu perkebunan teh. Langsung berbatasan dengan Garut juga ke sana. Itu sangat indah. Ada Curug Cigorobok di sana, airnya juga sangat jernih. Terus dicoba lihat jalan-jalan ke kota lain. Jarang di tengah kota itu kita melihat ada gunung. Ya, di Sumedang ini kan ada Gunung Kunci dan Gunung Palasari di tengah kota. Di tengah Itu kota tengah itu, kota, Pak. Pak. Ya, Kelihatan gunung. Saya Iya, iya. berencana kalau Ya. nggak COVID ini sebenarnya kita sudah hampir mulai melaksanakan itu. DED-nya sudah selesai. Kami akan membangun kereta gantung dari mulai ke Gunung Palasari ke Gunung Kunci ini. Dan juga ada jembatan Asik nih. kacanya menuju ke Gunung Kunci. Gunung Kunci ini kan kaya akan sejarah. Dulu itu bekas Iya. benteng pertahanan Belanda. Di sana juga di situ kita akan buat ruang-ruang tertutup lah ya di sana yang untuk tertutupnya diorama ya, Pak? Diorama. Ya. Diorama dan lain sebagainya. Sementara di Gunung Palasarinya sendiri itu untuk wisata. Nanti naik ke atasnya bisa pakai tram atau jalan kaki. Di sana ada tempat seperti dinosaurus dan lain sebagainya lah seperti itu. Terus mantep kita banget akan ini. bangun juga kincir raksasa di puncak itu. Dengan melihat ke belakang itu pemandangan tol Cisumdawu, Iya, ke sebelah depannya itu pusat kota Sumedang. Oke. Rencana Ya. seperti itu, tapi ya karena pandemi ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Betul, Ya, Pak, ya. biar Ya, segera makanya- terrealisasi. Tapi kalau Betul. tadi kita mengutip juga beberapa pernyataan dari Pak Erwan kan Sumedang kental dengan unsur budayanya, Betul. pariwisatanya. Tapi ada yang menarik juga ya. Ternyata Sumedang juga ini kuat dengan image olahragawannya juga. Betul. Oke. Ada beberapa pituin Sumedang ini yang manggung di kancah sepak bola nasional. Betul. Mantap. Ada Jajang Mulyana, Deddy Kusnandar. Deddy Kusnandar. Kusnandar di Persib. Di Persib. kan? Dulu mantan pemain Persib juga Kang Ruhyat ya kan, Kang Ruhyat. angkatan lama itu Ya, kan, ya. angkatan Kang Aja. Ternyata pituin Sumedang. Nah, Betul. ini kita nyerempet ke olahraga nih, Pak. Ya. Berarti Kalau pembinaannya kumaha ya Pak? Betul. Ya. Sumedang Gimana teh nih? jago pisan ya Pak. Ya. Alhamdulillah bahkan dulu itu Sumedang untuk putrinya ya, sepak bola putrinya itu pernah menjuarai nasional. Sepak bola putrinya itu. Perses Sumedang ini pernah nanjer lah istilahnya Ya. di nasional ya.
Tapi alhamdulillah sekarang pun masih tetap ada bibit-bibit yang bermain di Liga Indonesia ya seperti Deddy Kusnandar dan Jajang Mulyana saat ini masih bermain. Dan juga putrinya sekarang yang dipanggil untuk PON sepak bola putri di Papua ada 3 orang dari Sumedang. 3 orang. Untuk putranya ada 1 orang, Ilham Kolba. Ya. Kebetulan saya juga dipercaya menjadi manajer tim sepak bola Jawa Barat untuk PON di Papua nanti. Mohon doa restu untuk seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Semoga kita bisa mempertahankan medali emas nanti di Papua. Soalnya PON yang mantap. sebelumnya kan Betul, Jawa Barat kita juara. Sejarah medali emas tahun pertama 2016 yang lalu nah kita kan sekarang kudu dipertahanin ya Pak ya. betul. dipertahanin, betul. Memang mempertahankan itu lebih sulit ya Betul. daripada meraihnya. Tapi insya Allah saya melihat dengan kesungguhan para pemain sekarang pun mereka sedang TC di Pangandaran. Ya, karena bulan depan September kita sudah berangkat ke Papua. Ya, Oke, tanggal 20 oke. September berangkat yang putra, Ya. tanggal 28-an yang putrinya berangkat. Ya. Nah, strategi-strateginya gimana Pak untuk mempersiapkan ke PON Papua ini Pak? Ya, salah satunya kita melakukan TC. Dulu di Sumedang sini di sini kita 2 bulan TC. Ya. Terus di Kuningan. Iya. Ya, sekarang di Pangandaran. Tadinya kita ingin juga di daerah-daerah yang panas daerah lain ya biar ada suasana ketika di Papua nanti mereka nggak canggung. Tapi karena di tengah pandemi ini ya Adaptable gitu ya. Ya betul adaptable. Makanya sekarang di Pangandaran pun itu untuk mencari cuaca yang cukup panas sama dengan di Papua lah. Ya, Ya, insya Allah kalau melihat dari tekad mereka, lihat kesiapan kami dengan berapa kali uji tanding dengan baik itu dengan Liga 3, Liga 2 dan Liga 1 kita tidak memalukan lah ya. Oke. Bahkan mungkin tidak terekspos juga. Kita pernah mengalahkan Persib Senior di uji coba. Ya uji coba kalah tipis bro. Oh, Dua- yang Kemarin-kemarin 2-1 ya? kita 2-1 tim Menang 2-1 ya? tim PON-nya berhasil menang. menang di GBLA dulu ya. Iya, Di bulan Mei yang lalu. Mei Terus kemarin, Pak. ini juga dengan Barito Putra kita juga draw 2-2 padahal sudah menang dulu 2-0 ya. Tapi alhamdulillah kita TC juga kemarin di Jogja dan di Jepara lawan Persijap Jepara kita menang. Di Pati juga kita bermain draw. Ya alhamdulillah. Iya, iya. Kalau dari komposisi dan materi pemain percaya diri lah Pak ya, betul. bisa berprestasi Cuma di PON nanti kita Pak. juga ini kan kepada mereka jangan terlalu overconfidence. Ya betul. Yang penting mereka semangat buat perlihatkan apa kemampuan mereka nanti di lapangan. Mereka adalah orang-orang pilihan Ya. di antara sekian puluh juta warga masyarakat Jawa Barat. Mereka terpilih 20 pemain ini terpilih untuk bisa memperkuat PON. Ya. Ya, di dada mereka amanah yang diberikan oleh warga masyarakat Jawa Barat ini harus betul-betul dijaga, harus bisa mengembalikan medali emas ke tanah Priangan ini. Oke. Ke bumi. Jabar juara pokoknya Jabar, Pak ya. Jabar kudu menang, Jabar juara. Nah, itu. Nah Pak Erwan, kalau untuk pembinaan atlet sendiri Ya. di Sumedang ini gimana Pak? Ya. Kalau orang kan taunya mungkin Sumedang ini Ya. menghasilkan pesepak bola ya, tapi kalau untuk cabang olahraga yang lain ada potensi di cabang yang lain atau seperti apa? Cabang balap sepeda Balap sepeda. Sumedang, alhamdulillah kemarin pada saat Porda di Bogor yang lalu kita meraih 6 medali emas di cabang balap sepeda ya. Oke. Kita punya atlet-atlet yang seperti Jamal, atlet atlet nasional juga yang berasal dari Sumedang. Oke. Dia meraih kemarin untuk 1 orang saja Jamal kemarin 3 medali emas dia raih. Iya. Mantap Ya, jadi Gimana nggak nggak cuma- bagus ya sebenarnya atlet balap sepeda ada pemandangan halus Sumedang Termasuk sekalian rugby. latihan ya. Rugby pun kemarin pada saat Porda di Bogor putra-putrinya emas oleh juga. Sumedang. Ada rugby juga ya. Rugby. Rugby-nya putra-putri juara Sumedang ini. Berarti kalau gitu Sumedang bukan hanya puseur budaya Sunda tapi puseur olahraga Jawa Barat. Amin. Bisa jadi, bisa jadi Amin. ya. Pak, Apalagi itu terkait pembinaan Ya. terus juga cabang olahraga. Nah, kalau infrastrukturnya nih Pak buat mendukung itu semua di Sumedang ada apa aja nih sarana-sarana olahraga nanti Pak?
alhamdulillah di Sumedang di setiap desa masih ada lapangan-lapangan sepak bola. Berbeda dengan di kota-kota lain Bener, ya. Oh, kamu di Bandung mah kalau kacang lapang bola, Terus jadi klaster. yang lapang badminton saja susah. Untuk main anak-anak saja sudah sangat sulit. Di Sumedang alhamdulillah di setiap desa ini ada lapangan sepak bola. Iya. Dan cukup memadai. Apalagi kan kita juga punya lapangan sepak bola yang tadinya dipakai untuk persiapan Piala Dunia umur Yang U20 ya, U21 ya. U21 itu. Karena tapi ditunda karena pandemi Covid ini dipusatkan di lapangan sepak bola Unpad dan IPDN. Itu stadionnya sudah sangat megah dan bertaraf internasional. Standar internasional Iya. ya. Berarti Waduh. sarana ya, jangankan Mendukung. pembinaan, sarana sudah mendukung. Iya. Enak banget ya jadi warga Sumedang. Bapak, saya mau pindah KTP. Mangga Diantos. Ini udah jadi warga negara Kopo ya bertahun-tahun. Sigana geus bosan nya macet wae. Pindah ke Sumedang, Bro. Bisi tetanggaan yang Bapak. Apalagi alhamdulillah sekarang kan kita lihat pembangunan tol Cisumdawu Dawu ini terus dikebut. Ya. Ya mudah-mudahan sesuai dengan rencana akhir tahun ini seksi 1 sampai 3 itu dari Jatinangor sini sampai Cimalaka sudah bisa dibuka. Oh, sudah bisa dibuka. Ya, ada berapa pintu tol di Jatinangor sini ya. Terus di Pamulihan sini depan Tanjung Sari, Ya. di Sumedang Kota dan Cimalaka ada 4 pintu tol nanti. Oke. Yang Itu menghemat berapa jam Pak kalau misalnya kita pakai tol Cisumdawu itu? Dari Cileunyi paling ke kota hanya sekitar 15 sampai 20 menitan di Sumedang. Wah, iya Oke. benar. Iya. Kan sekarang bisa 1 jam lebih. Betul. Di Jatinangor macet, di Tanjung Sari, Iya. terus Iya, kadang betul. di Cadas Pangerannya. Iya. Kalau ada truk terguling udah aja susah, bisa berjam-jam macet. Iya benar ya. Dan patut kita bangga satu-satunya terowongan yang ada di jalan tol ini ada di Sumedang. Iya. Dan ini sudah selesai 2 tahun yang lalu sudah selesai. Ya. Itu panjangnya 472 meter. Terowongan tersebut itu sudah bisa dilalui. Jadi pengen konten nih. Kalau kan jangan dibuka, dia mungkin dibuka kan dia deh. Nanti ketika dibuka ya saya undang untuk Benar. konten Luar lagi di biasa, sini. ya. Tapi ini tadi kita ngomongin budaya Sumedang udah, Iya. ngomongin pariwisatanya sekilas tadi udah, Iya. Sejarahnya Olahraganya juga udah tadi. Sejarah tadi sekilas udah. Saya yang menarik dari sosok Pak Irwan ini adalah beliau juga sebagai bobotoh Persib. Nah, ini nih. Orang teh cerita Jar. Jadi Naon. pernah sering malah kalau nonton Persib, saya kan di Tribun Wartawan. Ada Bapak. Ada Bapak. Ada Pak Erwan. Iya. Nah, sekarang ketemu langsung di langsung. samping juga gitu. Oke. Nah, emang sebagai bobotoh teh gimana gitu Pak? Emang dari kecil karena memang kan Mendarah kita- daging Pak. Kita atau gimana tahu ya Pak? gitu. Saya Pak Haji dididik- Umuhnya juga manajer gitu. Betul. Saya oleh orang tua saya kebetulan bapak saya Pak Haji Umuh Muhtar ini kan pencinta berat Persib lah Betul. ya. Saya dididik dari usia balita. Dari balita, Pak, ya? Iya. Saya sampai sekarang usia saya sekarang sudah 51. Iya. Saya masih ingat 47 tahun yang lalu, Iya. tepatnya tahun 74 saya usia 4 tahun, saya dibawa ke Stadion Siliwangi. Iya. Di sana saya ditapalkan di pagar tan ningali apa. Kan dulu itu kalau penonton nggak puas ke wasitnya menang ngudag wasit. Bapak saya ngudag wasit, saya wasit. di pagar. Itu kenangan yang tidak bisa terlupakan ketika Iya. Persib dilicikan ke wasit. Di kandang itu. Pak, Iya. mantep loh 47 tahun yang lalu Masih ingat ya Iya, karena kejadiannya. itu ya? dulu kenangan. Karena stadionnya masih ada lagi kan Nah, di itu Siliwangi. masih ada. Dan yang paling ini kan kita tahun 83, 85 Persib runner up di Piala Perserikatan Di Perserikatan ya, kalah runner up. diadu penalti ke PSMS itu kan. Iya, betul. Wah, saya pernah merasakan sampai ngurung diri di hotel itu di kamar mandi sajam nangis. Menangisi kekalahan Persib. Walaupun gagal di 85-86 tapi Iya. juara di 90. 83-85 83-85 gagal. 86 kita 86 juara. 86 juara kita. Final lawan Perseman Manokwari Iya, waktu iya. itu. 1-0 gol Kang Jajang tuh. Jajang Nurjaman. Kang Jajang Ya. Nurjaman. Betul. Tahun 86 saya pasti ingat. Tahun 90 kita juara. Terus terakhir Perserikatan 93 kita juga juara. Iya. Awal Liga tahun 94 kita juara pertama. Bahkan satu-satunya dari 4 besar waktu itu semifinal,
satu-satunya kesebelasan yang tanpa pemain asing. Betul. Ya kan yang lain itu ada pemain asingnya. Seperti Petrokimia itu ada Jackson F. Diago. Jackson Diago. Ya. Kipernya Daryl, Pak, Kipernya ya? Daryl. Persib waktu itu semua pemain lokal. Dan alhamdulillah juara. Bahkan kita bisa masuk 8 besar di Piala Champion Asia, Champion Asia. ya. Piala Champion. Dan pada saat itu juga dinobatkan Pak Indra Thohir sebagai pelatih terbaik. Asia. Bukan ASEAN tapi Asia loh. Iya. Pak Indra Thohir itu tahun 94. Dan alhamdulillah setelah itu kita lama juga tidak ya puasa juara dan terakhir tahun 2014 di Palembang itu sangat berkesan ya. Kita sampai betul-betul Iya. wah puasnya itu terbayarkan lah selama 14 20 hampir 20 tahun. 19 tahun 20 tahun ya waktu itu kita 19 tahun. puasa gelarnya Pak ya. 94 95 kita juara ya. 2014 baru juara lagi. Berarti Pak Erwan ini mengalami ataupun melewati berapa generasi ya dari 80-an juara, Semua, 90-an juara, yang 2000-an dari juga mulai juara. dulu wah zamannya Kang Adeng ya, Iya, betul. Kang Castonif sebelumnya. Saya emang ngerasain juara pas 94 aja sama 2014 Iya, kan. Pak Erwan mah dari 80 juara. Lebih banyak. Lebih banyak lagi ngalaminnya ya. Iya. Tapi Pak ngomongin pemain favorit Pak dari dulu sampai sekarang. Pemain-pemain favorit di Pak Persib Erwan. ya? Di Persib Pak. Semua pemain ya dari pemain lama sebenarnya banyak yang dekat dengan saya ya. Para pemain ini dekat. Jadi hampir semua menjadi favorit di tiap generasi itu ada. Ya dari dulu Kang Cas, dari mulai Kang Castonif ya. Terus Kang Adeng, udah ya Kang Robi. Itu favorit saya Kang Ajat. Ya, sekarang kesininya juga ya Atep dekat dengan saya, Dedi, Isnandar dan pemain-pemain yang lain termasuk Jupe, Bang Pardi. Semua dekat lah ya, alhamdulillah. Semua menjadi favorit saya. Apalagi yang kemarin membuat Persib juara. Itu favorit banget. paling ya. favorit ya. 2014. Favorit banget 2014. 2014. Kita lengkapi di 2015-nya menjadi juara Piala Presiden pertama. Persib itu mun pertama kejuaraan pasti juara wae. Liga pertama juara. Iya. Piala Presiden pertama Persib juara. Ngentong pertama dan terakhir. Dan semoga ini bisa terus-terusan. liga yang akan datang adalah liga pertama di era pandemi. Juara. Amin. Kudu juara. Mudah-mudahan ini tidak diundur lagi ya tanggal 27 Agustus. Liga 1 sudah bisa digelar di Indonesia ya. Itu dia. Amin, Mudah-mudahan. itu dia. Tapi Pak keseharian kalau sebagai boboto gitu yang paling menarik gitu ketika ngapain sih Pak gitu? Misalkan datang ke stadion kah atau ketika nonton bareng atau sama keluarga Pasti gitu ketika kumpul? datang ke stadion ya itu lebih aduh betul-betul terasa gitu suasana aura menonton kita susurakan walaupun kadang kurang ke Malaweng gol tidak ada siaran ulangan. Nggak ada siaran ulang ya. Yang nonton di stadion malah mau nyarikan wasit lebih langsung banyak. Bener. Sampai kita hafal nyanyian wasit goblok. Tapi ayat tiba heula berarti Iya, banyak. dari baheula itu mah udah. Berarti terbukti ya, saya sering ketemu Bapak di stadion karena memang lebih Iya, senang kan? ke stadion. Saya waktu menjabat sebagai ketua DPRD saja di Kota Bandung. Persib main. Wah, saya jadwal rapat. Hari penting rapat diundur we. Kajian saya jadwal Persib. Lamun sakirana rapat ngaganggu jadwal nonton Persib tinggalkeun. Jangan sampai rapat mengganggu jadwal nonton Persib. Atau biasanya kalau sudah pulang kerja ya Pak ya. Nah itu kan karena jadwalnya Persib kadang ada yang malam ya kan. Betul. Kadang-kadang suka ketemu juga kalau malam. Iya. Apalagi kalau di bulan puasa kan, Persib itu main Habis tarawih. Ya, habis tarawih jam 9, setengah 9 sampai jam setengah 11. Keluar di stadionnya kan macet ya tadi Jalan Karupat dulu kan macet, belum ada tol. Soroja belum itu. Ya betul. Bisa nyampe ke rumah itu sahur. Jam 2 karek tepi ke rumah kan sahur. Tapi kebayang ntar Cisumdawu ada aja dari Sumedang bisa langsung ke Bisa Jakarta. langsung. betul. Apalagi kalau mainnya nanti di GBLA kan lebih dekat lagi. Ini kan seksi 1 sampai 3 ini rencana akhir tahun ini. Mudah-mudahan akhir tahun pertengahan tahun depan lah ya. Sampai seksi 6 itu sampai ke Bandara Kertajati selesai.
Iya, Nanti iya. supaya Bandara Kertajati ini bisa hidup. Kalau tanpa tol Cisumdawu ini susah. Yang orang Bandung kan ingin bepergian keluar kota atau keluar negeri melalui Di Kertajati, Pak, pakai ya? pesawat, Ya. itu harus muter dulu ke Cipali sana Iya. kan bisa 3 jam dari Iya, Bandung. iya, iya, Sementara betul, kalau Pak. tol Cisumdawu ini sudah selesai cuma 1 jam dari Bandung ke Oke. Kertajati ini. Dan Padahal juga kan ini juga ada- digadang-gadang ini Bandara Kertajati ini bandara kedua terbesar di Indonesia. Iya, iya, Setelah Soekarno-Hatta. Betul. Ya, ya. Pak, Menarik, Sebagai menarik. daya tarik. Ini sebagai wakil bupati nih Pak, ada Ya. pengalaman yang unik nggak sih selama menjabat Pak? Kalau Saya- capek mah pasti. Capek Iya, pasti. pasti, Ya. pasti. Lebih Ya. capek daripada di dewan ya, jauh. Iya, Iya. Karena ke lapangan juga ya Pak Iya, ya. lapangan dan tidak ada waktu istirahat. Kadang Sabtu, Minggu ketika masyarakat mengundang tokoh kepala desa, Pak, pengen kehadiran Bapak untuk acara Iya. apa? Ya kita mau tidak mau harus turun. Iya, iya. Kadang malam juga gitu ya. Tidak ada waktu untuk istirahat lah ya. Tapi ya kita juga sebagai manusia ya harus juga ya istirahat ini Betul, kan. betul. Kita makanya saya ini kan ke Sekpri yang mengatur jadwal saya ini kan, tolong jauh-jauh hari koordinasikan dulu dengan saya jadwal-jadwal supaya ya saya juga jangan sampai tumbang lah sampai sakit, Iya, apalagi di tengah pandemi ini. Kemarin saja kan saya sempat tumbang. Ya, alhamdulillah tidak sampai bergejala. Kira-kira apa Pak yang nggak bisa dilupain gitu pas menjabat sebagai wakil bupati? Saya kan sebenarnya orang yang menikmati jabatan apa yang diamanahkan pada saya. Oke. Apapun jabatan saya nikmati, saya enjoy, saya Ya. tidak jadikan beban. Jadi semua hampir berkesan saja ya. Iya. Tapi yang paling ini kan ketika kita langsung bisa dengan masyarakat. Ya, bisa berdialog dengan masyarakat, Ya. bisa dekat dengan masyarakat seperti itu. Nah, itu yang paling berkesan itu ketika kita turun di lapangan dengan masyarakat lah. Oke. Kita Iya, bisa iya, tahu apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka rasakan selama ini. Oke, jadi mendengar langsung aspirasi dari Betul, masyarakat ya, Pak, betul, ya? ya. Wah, mantap bener, luar biasa. Tertarik Bapak jadi pejabat? Capek Pak kayaknya Pak. Kalau ngedenger ceritanya Pak Erwan, aduh capek kayaknya nggak ada waktu istirahat atau nggak ada buat MC. Nah, Bapak Mas Kita tukeran yang saya MC. Dibalerogan ke penonton. Tapi Pak Irwan, ini kan sekarang mungkin alhamdulillah ya, tadi Bapak sudah bilang bahwa target akan bulan September vaksinasi gitu. Nah, kalau untuk pemulihan ekonominya di Sumedang nih kan pasti banyak juga sektor yang terdampak. Ya. Nah, kira-kira dari pemerintah sendiri apa aja nih gitu yang akan didorong gitu untuk pemulihan ekonominya, Pak? Ya, kita ini kan buat beberapa aplikasi-aplikasi untuk pemulihan ekonomi ini. Ya. Termasuk juga kita berikan bantuan-bantuan kepada UMKM Ya. yang tersebar di Sumedang juga. Kita bantulah mereka untuk segera bangkit ya. Ya. Tapi kita sekarang fokus dulu lah bagaimana pandemi COVID ini hilang, bagaimana vaksinasi ini berjalan ya. dengan baik. Setelah itu baru kita ini kan ke masalah-masalah lain, termasuk ya pemulihan ekonomi, pariwisata dan lain sebagainya, budaya dan lain sebagainya. Karena kalau kita ini kan fokus saja di satu sisi, ya Timpang juga nanti Pak ya? timpang ya. Kita takutnya mengganggu program kita untuk pemulihan pemulihan kita dari pandemi COVID ini. Tetapi ini pun kita sambil simultan juga untuk pemulihan ekonomi kita ini kan kita berikan seperti alhamdulillah kemarin pada saat bantuan tahun 2020 yang lalu untuk masyarakat itu baik yang dari PKH maupun bantuan dari provinsi dan APBD kabupaten serta desa, Sumedang ini terbaik se-Jawa Barat. Wow, alhamdulillah. Ya. Mantap. Kita punya aplikasi aplikasi Maune. 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 Ini unik nih. Lain Mak Eronya kan deh. Ini mau naik apa nih Pak? Pak? Mari kita kawal bersama-sama pembagian bansos ini supaya tidak nyeleneh. Oh, mari kawal bansos supaya tidak nyeleneh. Nah, itu. Maune. Betul. Maune. Lucu-lucu. Benar. Ya. Oke. Dan Jadi gitu ya. alhamdulillah dari situ masyarakat pun bisa ngecek. Aha. Kan kadang tidak bersamaan pembagian
Ada yang bantuan dari APBD Kabupaten dulu. Ya. Ya. Minggu Provinsi. depan yang dari provinsi, Terus dari pusat. Kemensos ya, dari pusat, atau Ya. dari ADD, dari dana desa. Kapan itu bisa dilihat dari aplikasi tersebut. Kenapa sih si itu tetangga saya sudah dapat tapi saya belum dicek. Oh iya, saya mah kebagianan nanti dia. Oke. Ini kayaknya solusi apa ya, kan biasanya Betul. gitu ya, kalau misalnya satu dapat terus nah abi mah Nah, abi acan, betul, gitu gitu ya. aja. Padahal orang teh leuwih ripuh gitu ya. Jadi Sok sekarang mah itu. transparansi Ya, apa bisa transparansi dilihat. dilihat di sini. Aduh, mau uneh juara mau Tah, uneh. mau gimana? uneh, ya. Abi lihat di Uneh. Instagram Pak Erwan ngabegikeun di ieu abi acan cenah. Bisa di tracing sekarang Bisa mah. dilihat dari aplikasi ya, tersebut. Itu dia. Ini nih, satu lagi yang menarik hampir lupa. Apa tuh? Seni budaya udah, pariwisata udah, olahraga udah, hiji deui Sumedang Naon teh. teh? Sumedang kan identik dengan kulinernya juga, Pak. Oh, iya. Orang kalau Sumedang teh pasti yang ada di benaknya teh tahu lagi. Itu mah orang udah banyak yang tahu. Padahal Padahal Pak, selain tahu apalagi yang Ya. enak dan wajib dicoba kalau ke Sumedang, Pak? Betul. Selama ini kalau mendengar kata Sumedang pasti wah tahu Sumedang. Ya. Ya. Ya alhamdulillah ini sudah bukan ini lagi mendunia lah ya tahu Sumedang. sampai ada lagunya Pak. Iya. Tahu Sumedang. Asik. Dari Sumedang untuk dunia. Betul. Selain tahu Sumedang kita juga punya ubi celembu. Ubi Cilembu. Ubi celembu ini berdekatan dengan lokasi dengan tempat ini, Iya, iya, yaitu iya. di Kecamatan Pamulihan, Desa Cilembu. Desa Cilembu. Desa Cilembu. Iya, Oh, di asal Desa katana Cilembu. eta ya. Iya. Apa yang situ. menjadi kelebihan dari ubi Cilembu ini, Pak Erwan? Kalau ubi yang lain itu kan di oven atau dibakar itu ya rasanya seperti ubi biasa aja ya kan. Kalau ubi celembu ini ada keluar seperti madu ya itu. Ya. Manis Ada sekali sarinya, Pak, ya? Contohnya nanti, mana ada tuh ada? di sana ya. Oh, siap. Nanti kita ini kan. Ya itu kelihatan begitu dia sudah selesai di oven atau dibakar itu dibuka itu manisnya itu udah asli gitu kan. Nah, tetapi memang ya dari kami juga yang waktu itu kurang mempromosikan itu. Banyak daerah lain itu menyangka salah satunya saja waktu itu Pak dari kementerian dari pusat ketika datang ke Sumedang kita suguhkan ubi. Ya. Loh, ini ubi yang dari puncak ya loh. Oh. Bukan Pak, ini ubi Cilembu asli dari Sumedang. Kok sama yang di puncak itu justru ngambil dari sini. Ini bukan hanya puncak, tapi sampai ke Kalimantan, ke Bali. Para petani ubi ini sudah mengekspor lah ya ke daerah lain. Jadi kita go kan nih Pak promosi Golden, iya. ubi Cilembu nih Ubi Pak. Cilembu. Ini alhamdulillah sekarang juga kita sudah kerjasama dengan Fakultas Pertanian Unpad Ya. untuk bisa lebih memperbanyak lagi produksi panen Ya. ubi ini. Ya. Seperti contoh dulu itu disiram itu harus pakai manual jam sekian. Sekarang bisa pakai dari aplikasi, dari handphone saja kita bisa kita jam segini udah waktunya nih Waktunya siram disiram nih gitu kan. Iya, Iya. Era Pencet, digital ya. 4.0 bro. Betul. Kayak main Harvest Moon kan. Wah, kebun orang ya kudu disiram dari pijit aja udah. Langsung nyiram Bisa, secara gitu. otomatis. Otomatis. Ya. Paling Betul. tinggal packaging juga nih Pak, Packaging, ya, biar betul. nanti ke seluruh Betul. dunia lah. Alhamdulillah sekarang packagingnya sudah mulai bagus. Ya, oke. Ya kemarin juga dari Jepang juga sudah minta. Nah selain tahu ubi Cilembu dan juga gedong gincu. Gedong Mangga gedong. Gedong Mangga, itu ya gincu. itu ada di daerah timur ya. Iya, iya, Daerah Tomo, Ujung Jaya dan Jati Gede ini kebun-kebunnya. Tapi ya itu tadi kita itu kadang selalu terlambat. Akhirnya diklaim oleh Majalengka bahwa gedong gincu ini dari Majalengka. Padahal kebunnya itu sangat luas padahal buah mangganya itu dari kita. Oke. Karena mereka dulunya itu lebih dekat aksesnya ke Majalengka. Para pengepulnya ini ada di Majalengka. Jadi pemasarannya lebih banyak ke arah sana Betul, Pak ya. ke arah sana. Karena berbatasan dekat Betul. gitu ya Pak ya. Padahal kebun mangganya ada di kita. Iya, iya, Di iya. daerah Jati Gede itu hampir setiap desa ada Ya, ya. kebun mangga. Tomo dan Ujung Jaya. Terus juga opak, daerah Conggiang itu kan Opak. banyak bener opak-opak gitu. Nah, itu. Aduh Congeyang bener ya satu daerah itu. Dulu mah tempat pemandian Pak. di Mandian situ air ya. panas betul sampai sekarang pun ada. Ya kita juga sedang tata juga tempat wisata pemandian air panas di daerah Conggiang tersebut. Kebetulan nanti kan cuma dekat juga aksesnya dari pintu tol Paseh sana Oke. pintu tol Conggiang Buah 2 itu cuma 1 kilometer dari pintu tol ke pemandian air panas. Jadi Kita nanti sedang mah tata. Pak setelah berendam
langsung nikmati opak. Opak, Aduh. betul. Lengkap berarti ya Opak, kalau Wi. kita Hui, yang tahu Dan Sumedang. kopi juga. Oh, ada kopi juga, kopi, Pak, ya? Kopi kopi Sumedang itu Saya kan pernah coba beneran. Manglayang Saya baru tahu Timur nih. ini kan Manglayang. masuk ke Sumedang. Oh, Manglayang Timur itu Ada masuk kopi Sumedang, ya? buhun, kopi karuhun, Oke. kopi gelis dan lain sebagainya. Kopi gelis ini bahkan sampai udah go internasional. Kemarin di Rusia, di Polandia, di ini kan Tuh, Pak. diikutsertakan. Sisi eleh Pak ku kopi. Kopi mah geus ka Rusia mana macan. Tapi Bahkan emang- Sumedang sudah mencanangkan setiap tanggal 7 Oktober sebagai Hari Kopi Sumedang. 7 Oktober. Oktober. Ya, Oke. sebagai Itu Hari orang nggak Kopi dia- Sumedang. Catat tah 7 7 Oktober tah. Oktober orang nggak dia ngopi. Nanti kita kesini lagi yang Kita ngopi Ngopi, Sumedang. betul, ngopi. Sepuasnya ya Pak ya. Sepuasa sok sabungkakna. Orang mah kalau biji kopina jual ke di ditu. Oke. Waduh, ini bener podcast di episode pertama season 2 ini komplit pisan ya. Iya. Tidak hanya inspirasi, tentunya juga ada knowledge juga dari Pak Erwan yang sudah kita dapetin nih Ya. ya. Dari mulai tadi Sumedang gitu ya, terus juga beberapa juga Ya. tadi potensi wisata, olahraganya juga, seni, budaya, sejarah. Semua. Wah, ini komplit banget. Lengkap. Aduh. Betul, betul. Lengkap Oh tadi ya. saya ada satu yang terlewat. Apa tuh Pak? Kita itu setiap pernah mengadakan tahun 2018 yang lalu, Oktober 2018, mengadakan kejuaraan para layang tingkat dunia. Oh. Diikuti oleh 21 negara, 160 peserta. Itu di Bukit Tempatnya di mana Pak? Iya, waktu itu kita pertandingkan 3 kategori. Ya. Kategori ketepatan mendarat itu ininya terbangnya itu di Cisitu itu Batu Dua. Batu Di Batu Dua. Dua, Ya. Batu Dua Cisitu ya, di Batu Dua. Terbangnya mendaratnya di sana di kelas cross country. Mohon maaf, kelas cross country itu ya. Itu dari Batu Dua mendarat di kantor IPP Sumedang, di kantor pusat pemerintahan Sumedang. Ya. Iya. Di situ. Terus yang untuk ketepatan mendarat itu dari kok saya kadang belakang rumah. Saya itu di daerah di Sumedang Kota ya. Sumedang Kota, oke. Ya. Terus untuk kelas fun fly itu di Jati Gede, di Waduk Jati Gede di sana. Oke. Nah, ini Waduk Jati Gede juga alhamdulillah sudah mulai diairi dari tahun 2015 yang lalu. Ya. Itu sekarang kita sedang tata juga di sana membuat ya terima kasih sekali lagi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus membantu kami Sumedang untuk pariwisata maupun pembangunan Ya. infrastruktur ya. Salah satunya pembangunan Masjid Al Kamil di perkantoran IPP Sumedang Ya. dan juga sekarang kita akan segera membangun Masjid Terapung di Jati Gede. Jati Gede. Ya. Masjid Terapung di sana akan dibangun Masjid Terapung, situs juga karena di situ dulu ada makam Mbak Eyang Aji Putih di situ yang terendam. Nanti di sana ada situsnya juga ya, situs sejarah di situ. Terus Masjid Terapung dan juga Tugu Kujang kembar ya Pak. Kujang Kembar, betul. Nah, ini sempat Sebagai lihat lambang Jawa Barat. Jawa Barat kan lambangnya kujang itu Ya, ya. betul. Kujang Kembar nanti ada di Jati Gede ini. Di Jati Gede Waduk juga. Jati Gede ini adalah waduk terbesar kedua di ASEAN ya. Yang pertama itu kan Jatiluhur. Jatiluhur. Kedua nanti di sini. Di ASEAN loh, Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Betul. Waduh, berarti semua tadi kayaknya pusat-pusat budaya, olahraga ada semua di Sumedang. Ada di Sumedang. Bahkan sampai kuliner. Kulinernya juga lengkap ya. Orang udah hatam banget lah makanan-makanan khas Sumedang dan wajib juga mencoba hal-hal yang lain yang ada di Sumedang nanti. Betul. Di Sumdawu bentar lagi kan dibuka. Ya. Betul. Langsung nanti bisa explore lagi Betul. Sumedang lebih jauh lagi. Betul, Ya. kami tunggu untuk berwisata ke Sumedang. Karena banyak sekali kita sudah dan alhamdulillah pada tanggal 12 September 2018 yang lalu Ya. Pak Menteri Pariwisata pada waktu itu Pak Dr. Arif Yahya Ya. sudah mencanangkan Sumedang ini sebagai kabupaten atau sebagai kota pariwisata Indonesia. Oke. Ya. Oleh karena itu kami pun pemerintah Kabupaten Sumedang harus cepat Ya. tanggaplah dengan itu, kita jadikan Sumedang ini setiap jengkal tanah yang ada di Sumedang ini adalah tempat wisata. Wih. Setiap warga masyarakat Sumedang adalah pemandu wisata.
Oh. Iya dong. Jadi warga Sumedang harus tahu. Harus tahu. Ketika orang luar itu datang ke Sumedang tanya kemana nih kita mau wisata Sumedang, mereka harus udah tahu. Oh ini kesini yang paling dekat dengan yang Anda tuju. Yang Anda berada di mana di daerah Tanjung Sari. Di sini kan ada Ciherang, Iya. ya. Terus ya Ubi, Cilembu di sini. Terus kalau yang ada di kota di sana bisa ke pegunungan Margawindu, Cisoka sana. Iya. Saya siap membantu Pak Irwan. Saya pemandu wisata Ciseke, Pak. Karena saya kosan dulu di situ, Pak. Kan kosan wae sih. Ya kan makanya. boga Aduh. ini apa? Investasi Oh, buat iya, kos-kosan. iya, Kade saya ditagih deui ku ibu kos di baheula can mayar. Can lunas si ujang ieu baheula kos lima. Aduh, luar biasa sekali nih. Terakhir Pak Irwan sebagai penutup perjumpaan kita di Pod CS season kedua episode pertama ini, Ya. harapan nih Pak. Harapan Ya. pasti banyak nih. Harapan mungkin untuk Betul. Sumedangnya sendiri. Ya. Harapan dari olahraganya seperti Ya. apa, karena kan nanti Bapak juga Ya. akan membawa nih kontingen untuk berlaga di PON. Ya. Kemudian juga harapan Pak, Liga Indonesia bentar lagi mulai. Nah, Harapan sebagai Kakak bobotoh Persib kumaha. gitu, Pak. Ya. Itulah diantaranya. Mangga Pak. Harapan untuk Sumedang ya kita harus menjadi yang terbaik, bukan hanya di Jawa Barat saja tapi di Indonesia. Ya. Ini sudah bisa kita buktikan juga ya dari pemerintahan kami ini, ketika Pak Doni dengan saya belum menjabat di Sumedang ini, Sumedang sakitnya itu penilaian sakitnya itu dari 27 kota kabupaten kita ranking ke 27. Wah, terakhir. Alhamdulillah 2 tahun kemudian kita berada di ranking ke-5 sejauh barat. 5 besar. 5 besar. Jadi 22 kota kabupaten sudah kita lalui. Bahkan sekarang kita dengar katanya kita sudah menjadi yang terbaik. Satu-satunya bukan Jawa Barat saja, di Indonesia kita juga sudah menerapkan sakip ini sudah sampai ke tingkat desa. Bahkan ini diadop juga oleh Kemendagri untuk bisa diterapkan gitu dicontohan di desa-desa yang ada di Indonesia. Banyak daerah kota kabupaten lain yang sudah ini juga studi banding ke Sumedang ini. Alhamdulillah. Itu bisa ini kan, saya berharap dengan kemajuan-kemajuan seperti ini bisa terus dipertahankan dan bahkan bisa ditingkatkan. Siapapun nanti pemimpin yang akan memimpin Sumedang menggantikan Pak Dodi dengan saya. Yang penting Sumedang ini ya harus lebih maju lagi, lebih baik lagi. Ya. Jangan sampai mundur mundur lagi. Ya apalagi dengan segala macam sekarang fasilitas yang sudah mumpuni ya. Tol Cisumdawu, Infrastruktur Sumedang keren. berharap tidak menjadi kota mati dengan adanya tol tersebut, tapi justru kita tangkap sebagai investasi yang baik untuk seni budayanya, kuliner dan pariwisata Sumedang ini. Dan yang paling penting perekonomiannya, Pak, ya. Perekonomiannya Itu betul. dia. Perekonomian dan masyarakatnya pun tetap sehat. Ya. Sesuai dengan visi misi kami, yaitu Sumedang simpati, sejahtera, agamis, maju, profesional dan kreatif. Sejahtera masyarakatnya, agamis masyarakat. Sejahtera masyarakatnya, agamis akhlaknya, maju daerahnya, profesional aparaturnya, dan kreatif ekonomi masyarakatnya. Mantap. Sumedang simpati. Ya, Simpati. itu visi misi kami, mudah-mudahan bisa segera terwujud. Harapan itu olahraga, cuma- Pak? Harapan olahraga ya, kami berharap di Sumedang ini lahir lebih banyak lagi atlet-atlet potensial, bukan hanya memperkuat Sumedang saja, bukan hanya memperkuat di PON Jawa Barat di PON, juga menjadi atlet nasional. Betul. Amin. Yang bisa memperkuat Indonesia nanti di ajang-ajang Asian Games, SEA Games maupun Olimpiade ya. Nah, dan saya berharap khusus untuk Jawa Barat juga semoga bisa mempertahankan juara umum PON di Papua nanti, PON ke-22 di Papua. September. Jabar juara, Jabar Jabar kudu menang. Itu dia. Ya, Emas Tuh, lagi. sesuai dengan slogan Itu itu. dia. Medali Terakhir, Pak. emas. Persib, Pak. Nah, Akhirnya dan Persib. Persib. Sebagai bobotoh. Kalau melihat dari susunan pemain yang saat ini sudah dikontrak Persib, Ya. kayaknya tidak ada yang bisa diragukan lagi. Ya, ya. Persib kudu juara.
Kudu juara Oke. deh. Kudu juara, harus juara. Saya berharap tidak ada lagi pengunduran jadwal ya. Iya, Iya. betul, Ini Pak. karena olahraga sepak bola ini adalah hiburan rakyat. Betul. Nah, Ya, itu dia. hiburan. Ya. Walaupun tidak bisa disaksikan langsung ke stadion, tapi kan kita bisa menonton di rumah. Betul. Apalagi kalau sudah pandemi agak longgar, bisa nobar dengan teman, Ya, dengan keluarga ya. Iya. Nah, ya saya berharap Persib bisa juara dengan komposisi sekarang, tidak bisa diragukan lagi lah dari mulai belakang kipernya sudah kiper yang sudah teruji lah. Deden masuk kembali kan, sudah pulih dari cederanya. Ada Made. Dan di belakangnya juga ada Belakangnya Igor mewah ya. Clifford, ya. Tengahnya lagi apalagi mewah kedatangan Ya, Klok Pak ya. Betul, Ini Maklok nih. kan, terus yang dari Palestina itu Ya, Rashid, Rashid ya. Rashid. Terus Deddy Kusnandar, Mhm. depannya ada Ezra Walian, Ezra nu mirip Walian. Abi, Pak. Bener. Siga kembar pantesan tadi saya teh. Aduh, bener. Ngan tadi saya ke kabsekan. Itu Ezra Walin mah Ezra Walilo. Pak. Ezra Walian, Abi Bapak. Apa Luis ya? Wonder Luis. Wonder Wonder Luis Luis. juga Castillion. Ya itu udah nggak diragukan lah. Ya mudah-mudahan Persib bisa menjadi juara lagi Amin. setelah pandemi COVID-19 ini. Yes. Ya, itu dia. Luar biasa. Persib kudu menang, Persib kudu juara. Kudu juara deh. Oke, Terima kasih. Pak Herman, hatur nuhun pisan atas Sami, waktunya sami, di sela-sela sami-sami. kesibukannya sudah Ya. menyempatkan bersama kita nih. Betul, menjamu kita juga di sini suasananya. Ini mah pika betaheun pisan, Pak. Iya. Betul, Ya. Pak. Kalau bisa mah kita sampai besok lah. Bangga. Sok. Sok sapu halaman. Oke, kita beres. Pak, pokoknya sehat Ya. selalu. Kita Sehat selalu. doakan Amin. sehat selalu. Sehat-sehat, Semoga Pak. kita bisa ketemu lagi, Pak, dengan Amin. progres-progres Aturun. yang lainnya. Ya. Ya, nanti juga kita bakalan jalan-jalan juga ya. Jalan-jalan lagi kita di Sumedang nanti ya. Oke, sip. Pak Aturun, Herman, aturun, sadayana tuhun. CSku, kita ketemu lagi nanti ya di Pod CS episode berikutnya season 2. Mau kemana lagi jalan-jalannya? Tungguin aja ya. Tungguin aja di episode selanjutnya. Tungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Aturun.